Saya waktu awal penangkapan di penyidik itu sempat dipukul dan ada juga diinjak kaki bagian ini paha. Kalau yang disetrum di Polres lebih parah itu, bener-bener dianiaya. Dia dipaksa mengaku sebagai pelaku. Iya. Di Polres dan di Polda. Ya. Dua-duanya kamu disetrum, dipukuli. Kalau yang disetrum di Polres lebih parah itu. Jadi bukan disetrum doang, dianiaya, bener-bener dianiaya. Dia dipaksa mengaku sebagai pelaku. Iya. Oke, termasuk Peggy juga mengalami kekerasan yang sama ketika diperiksa di Polda Jawa Barat ya? Apa pakai mikrofon lagi? Ya benar. Saya waktu awal penangkapan di penyidik itu sempat dipukul dan ada juga diinjak kaki bagian ini paha dan ada juga pas terakhir pas sebelum sudah biar keluar sama mama sempat dikam sama kresek warna hitam. Oke. Hai guys, balik lagi di Ugi Gamin Official. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan rezekinya untuk hari Jumat ini guys. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan seperti biasa, mau lanjutin kasusnya Vina lagi supaya nggak redup. Ini kan permintaan dari kalian nih, bahas terus kasusnya Vina sampai 7 pidana ini bebas ya guys. Ini atas permintaan kalian ya. Tadinya kan aku membahas Afif dan Jessica dan yang lain kan, katanya kan ada yang permintaan seperti itu kan. Ini kan permintaan kalian semua gitu ya. Nah katanya jangan dulu. Oke, kita fokus dulu ke kasusnya Vina sampai selesai, baru kita lanjut ke kasus yang lain gitu ya guys ya, biar netizen fokus dulu gitu ya, karena masih ada 7 pidana lagi ya yang harus kita kawal. Nah ini ada sebuah video seperti apa, yuk kita lihat guys. Pertama untuk Polda Jawa Barat menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung, sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Evaluasi penyidik. Nah menurut kalian gimana nih guys, kok langsung kabur gitu ya? Yuk kita lihat video selanjutnya. Itu dulu ya rekan-rekan. Terima kasih banyak karena atas masalah ini, jadi saya jauh lebih bisa mengambil pengalaman, mengambil hikmah, terutama selama di dalam. Jadi saya lebih bisa mendekatkan diri kepada yang di atas, lebih belajar ikhlas untuk menerima keadaan gitu. Terus ya saya ucapan kepada kepolisian, ya saya percaya polisi itu mampu menegakkan keadilan. Jadi saya harapannya semoga pihak kepolisian itu bisa jauh lebih baik lagi. Nah dengerin kata Peggy, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik karena Peggy sudah memaafkan. Wah, Masya Allah, ini orang benar-benar baik banget ya. Kalau aku di posisi beliau mungkin udah keluar kali ya kalau disiksa seperti itu guys. Mungkin kalian juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Ketika mengalami hal-hal seperti itu nggak akan diam gitu loh guys. Dan di sini bahwa Peggy ini benar-benar beda banget gitu. Dia benar-benar mengikhlaskan gitu ya. Beda banget lah pokoknya. Kalau kita di posisi Peggy itu nggak mungkin seperti itu kan. Pasti akan menuntut balik gitu. Karena kita merasa tidak bersalah. Seperti halnya dengan Saka Tatal kan. Dia ingin membersihkan. Tapi Peggy benar-benar beda banget. Dia memaafkan. Masya Allah, ini orang beda banget guys. Menurut kalian gimana nih? Ini kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Ingat nggak siapa yang menyiksa Peggy? Masih. Namanya masih ingat? Masih. Siapa namanya? Tapi saya tidak ingin menyebutkan karena saya sudah mengikhlaskan seperti itu. Oh, oke. Masya Allah. Sebut saja Mawar ya. Ya, Mawar. Kalau misalnya ada sosok itu di depannya Peggy sekarang, apa yang Peggy mau sampaikan? ya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, itu merupakan jadi pembelajaran untuk saya untuk bisa menjadi Lebih baik. lebih ikhlas untuk menerima keadaan, lebih ikhlas untuk menerima
sesuatu permasalahan lah, karena saya itu di sana mengambil hikmah banyak sih. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai keluar dari sini dendam, nggak pernah. Saya justru lebih ikhlas, belajar lebih ikhlas itu memang di sana sih. Dari sorot wajahnya itu emang beliau tuh orang baik guys, ya kelihatan dari ininya gitu ya. Dia orangnya ikhlas, Masya Allah. Tapi kan kita para netizen gitu ya, ketika diperlakukan seperti itu, wow, ini benar-benar buat para wanita nih, cari yang seperti ini, cowok-cowok seperti ini guys. Sebenarnya Peggy itu manis gitu ya, dan kalian harus mengejar hatinya Peggy ini, mendapatkan hatinya Peggy, karena susah loh dapat orang seperti ini guys, orang yang menurut aku ini cowok idaman untuk para wanita ya, karena sangat-sangat susah untuk mencari hati yang tulus dan ikhlas seperti itu. Apalagi Peggy ini adalah tulang punggung keluarga, dan beliau itu emang benar-benar wow, kalian harus ini deh buat para perempuan yang mau cari suami. Nah, coba targetkan nih, ayo targetkan Peggy sebagai calon suami guys, menurut aku ya. Nah, ini kita lihat video selanjutnya. Kan Peggy dan keluarga. Kita aja senang. Saya maaf ya, bukan saudara, bukan teman, kenal tidak, bertemu belum pernah, sebatas lihat dari media. Rasa hati saya itu seperti diperas gitu. Jangan kan Pak Reza Indri ya. Aku aja kayak aku nggak kenal Peggy gitu. Entah kenapa kayak hati aku kayak mungkin berkat doa beliau gitu ya. Entah amalan apa yang membuat kita semua, bukan termasuk aku aja, mungkin kalian semua yang nonton ini pun yang mengikuti kasus Vina Peggy, maksudnya kasusnya Peggy ini terbawa bahwa ini bukan pelakunya gitu. Apalagi pas kemarin Peggy dinyatakan tidak bersalah gitu ya, dibebaskan, aku nangis kayak, cuma aku nggak bikin video, cuma ya nangis aja gitu pas diumumkan ya di hari kemarin hari Senin gitu ya. Terus ya Allah, aku bersyukur banget gitu akhirnya Peggy bebas, Masya Allah, walaupun aku tidak mengenal ya secara ini. Waktu putusan Saya waktu putusan aja hampir nangis. Tuh, semuanya. Betul. Richard Eliezer gitu juga, intinya rasa bayangkan secari kain yang sudah penuh dengan air mata. Benar. Kemudian diperes gitu ya, nyes. Wah, Masya Allah. Satu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Itu yang kami dahulukan, dan laporan yang enggak menghasilkan uang itu yang kami kesampingkan. Sorry untuk ngomong ini. Wah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Tadi mantan dari, katanya si mantan Kapolwan ya, mengungkap kebongkaran seperti itu guys. Ini kita lihat dari video lagi dari ini Alvin ya. Harimau nggak pernah ngasih anaknya minuman air kencing, bos. Itu binatang loh. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Harusnya tuh penyelidikan itu dilakukan berdasarkan pendekatan saintifik, harusnya. Tapi mereka tidak. Ya. Dilakukan dengan apa? Nih, dengan begini sama polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Sakatata loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya di TV dia bilang itu polisi bejat, polisi bangsa. Yuk kita lanjut lagi guys videonya, seperti apa kita lihat ya. Saya melihat di sini teman-teman bahwa yang terjadi dengan Vina, yang terjadi pada Afif Maulana ini ya, sama sekali loh teman-teman, tidak ada perasaan ya atau rasa penyesalan teman-teman dari pihak kepolisian, baik itu Kapoldanya, Kapolrinya, Kadipropamnya, Kabareskrimnya ya. Kalau namanya tidak ada penyesalan dan tidak ada simpati, sorry nih teman-teman ya, saya melihat berarti mereka tuh nggak peduli sama nyawa manusia
ya anggota Polri ini tidak setuju, tidak simpati dengan nyawa manusia. Ya, jadi menurut saya mereka ini menganggap nyawa manusia ini bukanlah apa-apa dan tidak berharga, teman-teman, ya. Dan kalau saya melihat dari gelagatnya si Kapolda Sumatera Barat, si Suharyono, ya, yang dia bilang ya kan, oh ini nggak ada kayak begini, ini informasi yang didengar adalah orang ini berusaha nyemplung ke sungai di situ, jadi matinya karena nyemplung, karena bunuh diri gitu kan, seolah-olah nih mau dibikinlah alibi. Nah inilah sesuatu yang balik lagi ya, anggota kepolisian ini sangat jago, sangat pintar membikin, yaitu rekayasa pidana, teman-teman, ya, rekayasa pidana. Saya sudah bilang dalam kasus saya itu pun ya, KTP palsu, saya sudah bilang sama teman-teman itu ada rekayasa pidana, ya. Sekarang teman-teman melihat bagaimana kata-kata saya, tuduhan saya, dugaan saya terhadap oknum-oknum Polri, oknum-oknum jasa, dan oknum-oknum majelis hakim terbukti, teman-teman, ya. Ternyata brengseknya di mereka, ya kan. Sekarang teman-teman melihat bagaimana kerusakan mafia hukum itu sudah sampai menghilangkan nyawa, ya. Saya mau tanya sama masyarakat sekalian, saya mau tanya sama kalian, ya kan. Kalian mau sabar, kalian mau diamkan ini berapa lama, ya. Kalian mau berapa lama menunggu dan bersabar sampai melakukan perlawanan, ya. Sampai kapan, ya. Jadi teman-teman, kita harus melawan, ya. Dan kita harus melawan itu secara pakai otak, teman-teman. Gak bisa pakai kekerasan, ya. Jangan pakai kekerasan, jangan pakai cara melawan hukum, ya. Teman-teman, saya minta perlawanan dari teman-teman masyarakat sekalian, ya. Sesuatu hal yang sepele, teman-teman, ya. Kita lakukan perlawanan secara no viral, no justice, teman-teman, ya. Percayalah, kalau 270 juta orang, kita nggak usah ngomong seluruh deh penduduk Indonesia, ya, setengahnya aja deh, 130 juta manusia, ya, men-share, menonton, memviralkan video ini, teman-teman, ya. Dan kita siarkan video-video terus berupa perlawanan, dan kita bikin video-video di YouTube, di TikTok, semua, ya, teman-teman, ya, yang memang punya simpati, buatlah video untuk meminta, mengkritik, dan melawan anggota Polri, teman-teman. Bikin video bahwa kalian tidak setuju dengan tindakan-tindakan Polri yang membunuh, merampok, mengedarkan narkoba, menjadi pelindung judi, teman-teman, ya. Kalau setiap manusia Indonesia, setiap saudara-saudara saya, ya, mau membuat video tersebut, saya yakin, teman-teman, ya, media sosial akan down dan berisi setiap hari berita tentang Polri, teman-teman. Nah, menurut kalian gimana nih? Pendapat nggak dengan Pak Alvin Lim, ya, untuk membuat viti-viti tentang kebobrokan dari Kapolri, ya, polisi, ya, yang melibatkan tadi narkocoy, terus kasus yang ya saat ini masih itu, ya. Sebenarnya semua orang juga udah tahu, cuma kan ya gitulah, nggak mau terseret hukum gitu, ya. Jadi orang-orang lebih baik ini, ya. Nah, kita lanjut di video selanjutnya, guys. Aman itu. Dan kenapa sih Peggy Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra paketnya dari Pacet Cianjur lakukan tes DNA atas kesadaran mereka, sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah setuju dengan Pak Deddy Mulyadi? Ada yang menarik menurut saya, yaitu pernyataan dari Pak Susno Dwaji. Beliau mengatakan kalau saya Kapolri akan saya copot di Reskrimum Polda Jawa Barat. Kalau saya Kapolri, saya akan mundur secara legowo karena saya sadari ketidakmampuan saya. Malu saya ketika saya tidak mampu memberi kontrol yang baik terhadap para anggota saya. Kemudian para anggota Polri yang merupakan penegak hukum gagal dalam menegakkan hukum, dan saya tidak mampu membenahi itu. Lantas saya tetap eksis sebagai Kapolri. Malu. Kalau saya adalah Kapolri, saya akan legowo, mengundurkan diri,
memberi kesempatan kepada sosok-sosok jenderal Polri lainnya yang bisa lebih berani dan tegas membenahi segala carut-marut di wilayah penegakan hukum negeri ini. Itu kalau saya. Tapi nggak apa-apa Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Meskipun situasi penegakan hukum negeri kita carut-marut di bawah kepemimpinannya, dia tetap eksis sebagai Kapolri. Terus nggak apa-apa, karena dia nggak punya malu. Netizen ada aja. Nurnya bukan dari hasil nilang kan? Hasil nilang. Pertanyaannya guys. Oh di Polri. Bukan hasil dari nilang kan? Dia belum tahu guys, mainnya kurang jauh kayaknya. Sambil sarapan nih guys, kebetulan ada telur, ada kasihan jadi bahan bulian. Bismillah. Saya tetap bertanya-tanya, kalaulah ini disebut sebagai pembunuhan, siapa sesungguhnya pembunuh terhadap kedua korban itu? Ini baru terjawab menurut saya, sekali lagi, hanya ketika bukti komunikasi elektronik para terpidana, dulu tersangka dibuka, dan bukti komunikasi elektronik kedua korban juga dibuka. Firasat saya mengatakan, bahwa boleh jadi pihak kepolisian sesungguhnya sudah memiliki bukti yang rinci serinci-rincinya tentang komunikasi elektronik para pihak tersebut. Tapi di mana posisi barang bukti itu yang masih menjadi pertanyaan. Sehingga firasat pula saya memperkirakan sekiranya barang bukti elektronik itu dibuka, semuanya dibuka, tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik 180 derajat, termasuk nasib para terpidana. Artinya kemungkinan bebas. Kemungkinan mereka akan berubah status dari terpidana seumur hidup akan menjadi manusia merdeka. 8 terpidana itu? Perkiraan saya demikian kalau bukti elektronik itu dibuka semuanya. Wah, menurut kalian gimana nih pendapatnya dari Bang Reza? Kalian sependapat gak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.